Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zaratunisa dengan NIM 204230004. Di sini saya akan menjelaskan terkait jawaban UTS mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Mikro. Oke, di sini terkait soal pertama yakni mengidentifikasikan tantangan dan peluang LKMS saat ini berdasarkan segmentasi pasar yang harus diakomodasi oleh LKMS, kemudian dijelaskan rasionalisasinya. Segmentasi dimaksudkan untuk memberikan batasan mengenai bidang-bidang atau sektor-sektor usaha yang akan dibiayai oleh lembaga keuangan mikro syariah, dengan tujuan agar penanganan setiap anggota atau calon anggota dan masyarakat umum, baik pembiayaan maupun bukan pembiayaan. Penentuan segmentasi ini didasarkan pada kondisi lembaga keuangan mikro syariah, baik di tingkat kantor pusat maupun cabang, baik yang menyangkut struktur finansial atau funding, maupun kapasitas dan kualitas pembina pembiayaan, serta sarana yang tersedia, dan juga didasarkan atas evaluasi maupun analisis mengenai berbagai bidang dan sektor-sektor usaha yang mempunyai kondisi dan potensi untuk dikembangkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mendukung perkembangan usaha. Terkait peluang LKMS, yang pertama adanya potensi sumber dana. Di Indonesia mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia, serta mempunyai potensi sumber dana yang cukup besar. Oleh karenanya, lembaga keuangan mikro menggabungkan sumber dana sosial dengan sumber dana komersial. Yang kedua, adanya alokasi pembiayaan. Di Indonesia, jumlah masyarakat, baik individu maupun kelompok usaha mikro, membutuhkan support dalam pembiayaan lembaga keuangan mikro, yang gunanya untuk memperlebar market share-nya. Dalam kelompok usaha mikro ini ternyata lebih mudah, serta memiliki resilient atau daya tahan yang tinggi, sehingga kemampuan untuk membayar kewajibannya kembali tinggi. Selanjutnya, yakni adanya dukungan teknologi. Pada masa sekarang, masyarakat Indonesia yang telah mempunyai smartphone dengan konektivitas yang baik mampu memanfaatkan untuk menciptakan jejaring antar nasabah dalam penggunaan aplikasi yang sangat sederhana. Kemudian yang terakhir, ada peluang pengembangan. Apabila dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya yang mempunyai skala besar, lembaga keuangan mikro mempunyai kelebihan dari segi kedekatan dengan nasabah, dikarenakan jumlahnya yang sangat banyak, serta dapat terjangkau sampai ke masyarakat pelosok-pelosok. Nah, di dalam hubungan yang erat ini, memiliki sifat personal, dapat memungkinkan LKM dapat lebih mampu untuk mengenal secara baik potensi usaha serta karakter nasabah. Tantangan dari LKMS sendiri yakni dalam lembaga keuangan mikro syariah, titik permasalahan yang berat sedang dihadapi, yakni terletak pada regulasi kelembagaan. Mengingat bahwa Indonesia masih banyak masyarakat miskin dan juga mereka masih sulit mendapatkan akses pembiayaan perbankan. Modal merupakan kendala yang dihadapi UMKM karena keterbatasan informasi dari lembaga keuangan syariah. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Dodi Budiwaluyo, memaparkan 4 tantangan yang masih dihadapi terkait dengan pengembangan ekonomi, termasuk lembaga keuangan syariah. Bapak Dodi mengutarakan lembaga keuangan syariah masih berkutat pada masalah permodalan, kemudian pengembangan inovasi pada produk syariah, hingga kualitas SDM yang belum memadai, termasuk keterbatasan infrastruktur dalam pengembangan ekonomi syariah. Lalu bagaimana ketika sebuah LKMS memilih sektor yang lebih spesifik, dalam arti semakin miskin semakin diprioritaskan? Dalam hal ini saya setuju ketika sebuah LKMS memilih sektor yang lebih spesifik. Karena peran lembaga keuangan mikro syariah yakni sebagai pengentasan kemiskinan dengan melalui pemberdayaan masyarakat di lembaga keuangan mikro dengan cara memutus mata rantai kemiskinan. Nah, dengan ini, lembaga keuangan mikro syariah berperan sebagai penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses bank dan lain-lain.
Lalu, bagaimana solusi yang bisa kita berikan untuk menanggulangi permasalahan atau kekurangan yang melekat pada segmentasi LKMS tersebut? Untuk yang pertama, yakni menjadikan elemen eksternal sebagai pusat informasi dan media sosialisasi LKMS, merupakan lembaga keuangan dengan segmen usaha kecil menengah yang mana kita bisa merangkul banyak kalangan, terutama organisasi sosial dan pemerintahan setempat. Wujud sinergi yang dibangun tidak hanya internal LKMS saja, akan tetapi organisasi eksternal perlu untuk mengembangkan LKMS Indonesia. Salah satu contoh kecilnya, kita bisa mengadakan perkumpulan pengajian di masjid. Nah, dalam hal ini bisa menjadi wadah atau media sosialisasi agar masyarakat semakin mengenal transaksi syariah secara komprehensif dan baik. Kemudian yang kedua, kita bisa mengadakan seperti pembinaan, sosialisasi, atau pendampingan masyarakat. Kemudian segmentasi dari LKMS adalah usaha kecil menengah di mana mayoritas pengusaha itu tidak mendapatkan pendidikan kewirausahaan yang baik. Kemampuan nasabah pembiayaan dalam menjalankan usaha tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kredibilitas nasabah, terutama dalam hal pengembalian pinjaman. Nah, jika kita bisa mendampingi masyarakat, kita bina terkait teknik dan trik menjalankan usaha yang baik, maka masalah seperti resiko kredit macet sebagai akibat dari gagalnya usaha nasabah dapat diminimalisir. Lalu yang selanjutnya, kekurangan apa dalam aktivitas LKMS sehingga kejadian seperti itu bisa terjadi? Jadi yang pertama itu adanya kurangnya sosialisasi dan promosi yang cukup gencar. Nah, dari kurangnya aktivitas tersebut, yaitu akan mengakibatkan bahwa masyarakat itu jelas akan kurangnya informasi, kurangnya ilmu pengetahuan gitu. Jadi, alangkah baiknya gitu, para LKMS itu perlu menggali kira-kira apa yang perlu diperbaiki dari hal-hal tersebut. Kemudian juga kurangnya pemanfaatan teknologi informasi. Nah, seperti yang kita ketahui gitu kan, masyarakat miskin itu kan tidak semuanya memiliki handphone, memiliki smartphone gitu. Jadi mereka jelas akan minimnya informasi gitu terkait informasi pada saat ini gitu kan. Jadi dari dua hal tersebut, alangkah baiknya kita bisa mencarikan solusi yang terbaik gitu untuk meningkatkan pembiayaan untuk masyarakat miskin. Lalu yang terakhir, kegiatan apakah yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi atau menangani problematika persaingan semacam itu? Yakni ada memecahkan bersama kebutuhan modal yang dihadapi warga selaku pengusaha mikro atau kecil sebagai bagian dari pelaku ekonomi negeri ini. Kemudian, kita bisa membantu memecahkan kebutuhan modal bagi unit usaha unggulan yang dijalankan oleh anggota dan masyarakat. Yang terakhir, ada membantu memecahkan kebutuhan dana mendesak yang seringkali dihadapi oleh masyarakat, gitu, sehingga dapat menghindarkan mereka dari rentenir yang menjerat dengan bunga tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Jazakumullah khairan kasiran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.